Shalom dan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus, ya. Puji Tuhan kerana Tuhan telah mempertemukan kita di dalam ruangan ini dan saya percaya ianya bukan satu kebetulan, ya, tetapi adalah kehendaknya. Sebelum kita menghabiskan kira-kira 15 ke 20 minit untuk sama-sama belajar topik Roh Kudus dan peranannya dalam kehidupan anak muda, ya. Kita masih lagi di dalam beberapa siri topik khas untuk muda-mudi, tetapi saya percaya kandungannya juga prinsip-prinsip Alkitab ini juga boleh digunakan, ya, untuk Bapa Ibu, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam ruangan ini, ya Bapa. Saya berdoa mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami lebih mengerti firman-Mu agar kami terus menjadi garam-Mu dan terang-Mu di dunia ini demi untuk kemuliaan Kristus. Di dalam nama Putera Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang sekali lagi Bapak Ibu di mana saja anda berada. Ya. Dan seperti yang kita telah bincangkan dalam topik video-video yang sebelumnya, anda boleh lihat, ya, kehidupan sebagai anak muda, sebagai muda-mudi pada zaman media sosial kini, ya, adalah saya percaya sangat mencabar sekali, ya, berbanding dengan kehidupan remaja waktu saya dulu, kira-kira 30 tahun dahulu, ya, berbanding sekarang. Sekarang ini terlalu banyak godaan, cabaran, tentangan, ya, daripada hal-hal duniawi, ya, yang dipancarkan kepada muda-mudi kita melalui handphone, ya, ataupun HP, ya, kata orang Indonesia, ya. Dan ini muda-mudi sekarang ini memerlukan kekuatan rohani, ya, untuk berdiri teguh sebagai saksi Kristus, sebagai garam dan terang dunia. Dan puji Tuhan kerana Allah Bapa begitu mengasihi kita, Dia tahu hidup kita di dunia ini kita menghadapi banyak tentangan daripada dunia, daripada daging kita sendiri, daripada roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Jadi Allah Bapa kita, ya, melalui Putera Tunggalnya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita kesorangan tetapi mengutuskan pribadi yang ketiga di dalam Tritunggal iaitu Roh Kudus, ya, sebagai penghibur dan penolong kita. Jadi kita lihat apakah peranan Roh Kudus ini dalam kehidupan anak muda ataupun kehidupan orang-orang yang percaya, ya, secara umum. Roh Kudus ini kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ya, dia tidak tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya, tetapi dia apabila pengurapan Tuhan itu turun, ya, ke atas orang-orang yang beriman, ya, Roh Kudus ini turun, ya, dan kemudian bila selesai tugas yang perlu dilakukan, maka Roh Kudus ini akan keluar daripada orang itu. Ya, jadi pengurapannya sementara, dia hinggap kemudian dia keluar seperti burung, ya, burung merpati. Tetapi apabila pada hari Pentakosta, ya, Roh Kudus ini turun kepada orang-orang yang percaya, ya, dan menurut tulisan Paulus, ya, Roh Kudus ini diam di dalam diri kita. Jadi ini bezanya. Dalam Perjanjian Lama dia hinggap kemudian dia pergi, ya. Tetapi dalam Perjanjian Baru bila kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kerana dosa kita sudah diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dicucikan, ya. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, ya. Dengan ataupun kerana kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi sebab itulah Roh Kudus ini boleh tinggal di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus dikenali sebagai penolong, ya, dan penghibur. Ya, jadi kita lihat apakah peranan Roh Kudus ini dalam kehidupan orang yang percaya. Ya. Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan. Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke syurga, ya, dalam Yohanes 14, dia menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Ya. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, ya, iaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, nama Tuhan Yesus, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, ya. Jadi Roh Kudus ini dikirimkan oleh Allah Bapa kepada kita, ya, untuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus
Selepas Tuhan Yesus naik ke syurga, ya, pada hari Pentakosta, anda boleh lihat dalam Kisah Para Rasul, ya. Dan Yohanes 14 ayat 17, sambungan kata-kata Tuhan Yesus ini, dia mengatakan bahawa Roh Kudus ini akan tinggal di dalam kita. Dia tidak seperti dalam perjanjian lama, dia hinggap kemudian dia pergi, ya. Tapi dalam perjanjian baru ini, dia akan tinggal di dalam kita. Maksudnya dia menjadi sebahagian daripada diri kita, ya. Dan Roh Kudus ini adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Ya, sebab itulah dia dipanggil penghibur dan penolong. Ya, penolong ini menolong kita, beban yang ringan menjadi berat. Ya, penghibur ini tak kala kita rasa sedih, kita rasa down, ya, kita rasa tertekan, dia menghiburkan kita, memberi kita damai dan sukacita. Ya. Jadi ini adalah Roh Kudus, iaitu pribadi yang ketiga, ya, dalam Allah Tritunggal. Ya. Dalam perjanjian lama kita lihat Allah Bapa yang banyak bekerja. Ya. Pada zaman Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup iaitu Tuhan Yesus yang banyak bekerja, ya. Dan sekarang ini selepas Tuhan Yesus naik ke syurga, Roh Kudus, ya, yang bekerja di kalangan jemaat-jemaatnya, orang-orang yang percaya, ya, iaitu dalam hidup anda dan saya, ya. Apakah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya, termasuk muda-mudi sekalian? Yang pertama adalah Roh Kudus ini dia memberi kekuatan untuk hidup yang suci di hadapan Tuhan, ya. Seperti kata Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi roh ini dia membantu kita untuk menolak keinginan daging kita. Apakah itu keinginan daging? Ya, hawa nafsu serakah, kemabukan, pesta pora, ya, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ini contohnya tamak, ya, makan yang berlebihan, ya, tidak dapat mengawal diri, marah, dengki dan sebagainya. Ini adalah keinginan daging. Ya, jadi Roh Kudus ini membantu kita untuk menolak keinginan daging dengan syarat kita membenarkan dia. Ya, sebab itu dia kata hiduplah oleh Roh. Apa maksudnya hiduplah oleh Roh? Hidup dipimpin oleh Roh. Ya, maksudnya dalam setiap perkara yang kita lakukan, ya, kita akan minta pimpinan Roh Kudus apakah tindakan yang perlu kita buat. Ya, sebelum kita membuat keputusan, sebelum kita melakukan sesuatu, ya, kita minta pimpinan Roh Kudus, bercakap kepada Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu adalah kawan kita. Ya, dan Roma 8:13 mengatakan Roh Kudus juga membantu kita untuk hidup yang benar. Hidup yang benar ni apa maksudnya? Hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, hidup yang menjauhi dosa. Ya, hidup yang tidak menurut kehendak daging. Adakah ini bermaksud bahawa kita 100% tidak jatuh ke dalam dosa? Tidak. Ya, kerana kita masih lagi hidup dalam daging, tetapi kita tidak selesa dengan dosa. Bila Roh Kudus memimpin hidup kita, kita tidak selesa dengan dosa. Kita tidak mahu berdosa. Ya, bila kita jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat mohon keampunan daripada Tuhan. Ini maksudnya hidup yang dipimpin oleh Roh. Dia tidak selesa dengan dosa. Ya, kalau sebelum menerima Tuhan dulu, mungkin dia selesa bergelumang dengan dosa, kemabukan, pesta pora, seks bebas, ya, dan sebagainya. Ya. Tetapi sekarang tidak. Ya, itu maksudnya hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Dan juga Roh Kudus ini membolehkan anak muda, ya, muda-mudi, ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan syarat muda-mudi, ya, belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Jadi berdoalah setiap hari bila bangun tidur agar Roh Kudus memimpin setiap langkah kita, tindakan kita, ya, perkara yang kita buat, keputusan yang kita buat dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus ini dia gentleman, dia tidak memaksa kita. Ya, dia tidak seperti roh jahat. Roh jahat ini memaksa orang. Ya, tapi Roh Kudus ini dia lembut. Ya, sebab itulah simbol Roh Kudus ini adalah burung merpati, burung yang lembut. Ya. Satu lagi fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya untuk muda-mudi dan orang percaya yang lain adalah Roh Kudus ini membimbing dalam membuat keputusan. Dia memberi kita hikmat dan pengertian. Sebab itulah seperti yang saya katakan tadi, ya, setiap kali kita bangun pagi, berdoalah minta Roh Kudus memimpin langkah kita pada hari itu. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul contohnya macam mana Paulus dan Petrus ini mereka bergerak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus menyuruhnya pergi ke sana, dia pergi ke sana. Roh Kudus menyuruhnya pergi ke sini, dia pergi ke sini. Ya, kita lihat macam mana rasul-rasul ini
bergerak menyebarkan Injil dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan bagaimana Roh Kudus ini juga memberi mereka hikmat untuk bercakap di hadapan orang yang menghakimi mereka, ya. So dalam kehidupan kita pun kita boleh juga minta bantuan Roh Kudus, ya, dalam segala keputusan dan tindakan kita. Jangan bergantung kepada hikmat dan pemikiran manusia semata-mata, ya. Dan Roh Kudus ini menunjukkan kita jalan yang benar, ya, yang patut kita ikuti. Mungkin jalannya penuh pancaroba. Mungkin jalannya penuh tentangan dan berliku. Tetapi itulah jalan yang benar yang Tuhan kehendaki, ya. Kita lihat dalam kisah para rasul bagaimana Roh Kudus ini memimpin rasul-rasul ini menyebarkan firman Tuhan, ya. Seperti Paulus, Petrus, Filipus, dan jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus ini pun juga mempunyai banyak tantangan, ya, cabaran. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Bila kita mengikuti pimpinan Roh Kudus ini, tidak semestinya semuanya akan menjadi indah, ya, secara otomatis. Ya. Yang penting kita bergerak mengikut kehendak Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa kesannya, ya, sebab perspektif kita terhad. Ya, tetapi Tuhan tahu sebab Tuhan ini dia tidak terikat oleh masa dan waktu, ya. Jadi anak muda, ya, perlulah belajar untuk peka akan suara Roh Kudus, dan berdasarkan pengalaman saya, ya, biasanya suara Roh Kudus ini dia lembut, ya, lemah lembut, ya. Biasanya kalau kita berdoa, kita minta Roh Kudus ini bercakap dengan kita, ya. Bila kita berdoa, biasanya perkataan atau pemikiran yang pertama keluar itu adalah daripada Tuhan, ya, daripada Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga itu biasanya pemikiran kita sendiri sebab dia menilai pemikiran yang pertama. Ini salah satu petua, ya. Dan suara roh, bila kita tahu, kita mendengar suara Roh Kudus itu, kita ada ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Ya, ada juga orang yang mendengar suara yang kedengaran seperti saya bercakap dengan anda, ya, tapi biasanya itu jarang berlaku. Biasanya dia dalam hati kita atau bisikan ataupun kadang-kadang kita melihat gambar dalam pemikiran kita, ya. Jadi Mazmur 32 mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan ingin terlibat sama dalam kehidupan kita, ya. Allah kita ini bukan Allah yang duduk di syurga begitu jauh, ya, dan tidak peduli dengan apa yang berlaku kepada anak-anaknya. Ya. Sebab Allah kita begitu mengasihi kita. Dia tahu tantangan cabaran yang kita hadapi hidup di dunia ini. Ya. Sebab itu dia ingin campur tangan melalui Roh Kudusnya. Jadi yang penting adakah kita membenarkan Roh Kudus ini campur tangan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, muda-mudi sekalian. Ya. Bila orang ini orang percaya hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dengan berdoa, selalu berdoa, ya, selalu membaca firman Tuhan, bersekutu dengan orang yang sesama. Jadi roh dia akan menjadi peka kepada Roh Kudus ini, ya. Dan Roh Kudus ini lambat laun akan mengubah kepribadiannya ataupun karakternya, ya. Dan daripada situ akan timbul apa yang dikenali dalam Alkitab sebagai buah-buah roh. Ya, seperti Galatia 5:22-23. Ini pun salah satu ayat yang popular dalam Alkitab, ya. Tapi buah roh sini Roh Kudus, ya. Apabila kita membenarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, kita berjalan mengikut pimpinan Roh Kudus, ya. Lama-kelamaan kepribadian kita yang dahulunya mungkin pemarah, pemabuk, ya, selesa dengan dosa, ya, tidak sabar, ya, akan dibentuk perlahan-lahan, ya, menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan menguasai diri. Ini adalah buah-buah roh, ya. Dan menguasai diri ini adalah penting bagi muda-mudi, terutama dalam era media sosial sini, ya. Macam-macam kita lihat di dalam media sosial, ya, aksi-aksi duniawi. Jadi kalau kita tidak dapat terutamanya menguasai diri kita, kita akan terikut-ikut dengan budaya dunia dan hawa nafsu, ya. Jadi Galatia 5:23 mengatakan anak muda perlulah diajar untuk bersabar dan menguasai diri. Zaman sekarang ini semua orang ingin cepat, ingin kejayaan cepat, ingin wang yang cepat, ya, ingin isteri suami yang cepat, ya. Dan ini biasanya bertentangan dengan prinsip Alkitab, sebab prinsip Alkitab mengajar kita untuk apa? Be still and know that I am God, ya. Tenanglah dan berdiam dirilah dan ketahuilah bahawa akulah Tuhan. Jadi Tuhan mengajak kita untuk bertenang.
Dalam dunia yang hiruk pikuk, yang sibuk ini, yang cepat sana sini kan, ambil masa untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan setiap hari, ya, dan menguatkan roh, jiwa dan tubuh kita, ya. Dan buah-buah roh ini yang muncul dalam hidup kita, ada 9 buah roh ini, ya. Ini adalah tanda yang orang akan lihat bahawa hidup kita dipimpin oleh roh, dan bahawa kita adalah anak-anak terang, kita adalah garam dan terang dunia, ya. Mudah-mudi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, ya. Salah satu lagi fungsi Roh Kudus adalah menguatkan kita dikala kita menghadapi cabaran, tentangan, godaan dan sebagainya. Ya, ketika kita lemah, ya, dan kita berseru kepada Bapa, ya, Roh Kuduslah yang membantu kita untuk berseru kepada Bapa, ya. Seperti kata Roma 8:26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Again, seperti yang saya katakan tadi, yang penting kita berserah kepadanya dan minta dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus ini salah satu fungsinya untuk orang yang percaya adalah dia berdoa bagi kita. Ya, berdoa dalam bahasa-bahasa yang kita tidak faham. Ya, bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa yang kita tidak fahami. Ya, ini adalah hubungan secara terus kepada Allah Bapa di syurga, ya. Jadi seperti kata tulisan Roma ya 8:26, seperti tulisan Paulus, ya. Roh kita berdoa, Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Sebab perkataan kita terhad, ya, pemikiran kita terhad. Jadi untuk Roh Kudus ini dia membantu untuk mengungkapkan rahsia-rahsia yang tidak tersingkap dalam hati kita. Menggunakan bahasa-bahasa tertentu, bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa syurgawi. Ya, dan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa syurgawi ini akan menguatkan kita, ya. Kata dalam bahasa Inggeris edify the soul, menguatkan jiwa kita dan roh kita, ya. Dan ketahuilah mudah-mudi bahawa anda tidak bersendirian dalam pergumulan iman anda, ya. Jadi yang penting berserah kepada Tuhan, ya. Berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi baginya. Jadi Roh Kudus ini memberi kita keberanian dan kekuatan untuk bersaksi. Yang terbaik kita lihat adalah kisah Petrus. Pada mulanya Petrus sebelum Pentakosta, Roh Kudus turun ke atasnya, dia seorang yang penakut. Bahkan sampai dia menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya. Tetapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun ke atas orang-orang yang percaya, kelihatan seperti lidah-lidah api, dan orang yang pertama berucap, berkhotbah, ya, adalah Petrus, dan kerana khotbahnya 3,000 orang ya diselamatkan. Jadi Roh Kudus ini dia mampu mentransformasi orang yang takut untuk bersaksi kepada berani bersaksi. Ya, dengan syarat seperti saya katakan tadi, membenarkan Roh Kudus ini, ya, untuk memimpin, ya. Dan walaupun menghadapi tekanan, contohnya dalam pelayanan, dalam studi anda, ya, dalam kehidupan anda sebagai anak-anak terang, ya, Roh Kudus akan memberi keberanian. Ya. Bersaksi ini ada berbagai cara, ya. Melalui media sosial, ya, kita boleh posting kesaksian-kesaksian kita, firman-firman Tuhan, ya. Ini pun satu cara kesaksian, ya. Yang kedua, melalui hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Orang melihat tingkah laku kita sebagai anak-anak terang. Dan yang ketiga adalah melalui perkataan kita dengan kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, ya. Dan anda anak muda, ya, muda-mudi dipanggil untuk menyatakan iman kita secara terbuka. Jadi janganlah malu berdoa sebelum makan, ya, di resto-resto, ya, di restoran, ya, di halayak ramai, ya. Tapi janganlah berdoa dengan suara yang kedengaran terlalu kuat hingga mengganggu orang lain. Menggunakan hikmat juga kita ini, ya, untuk bersaksi bagi Tuhan. Jadi saya mengajak anak-anak saya apabila kami makan di luar, ya, di halayak ramai, untuk berdoa. Ya, saya beritahu mereka jangan malu untuk berdoa sebab Tuhan Yesus tidak malu tergantung di kayu salib di hadapan mata semua orang bagi dosa kita. Tapi kita pula malu untuk berdoa dan malu untuk menunjukkan bahawa kita pengikut Kristus. Bukan untuk menunjuk-nunjuk kerana kesombongan, ya, tetapi untuk menunjukkan bahawa kita adalah garam dan terang dunia dan bahawa kita adalah orang yang berbeza daripada dunia ini, ya. Orang dunia ini dia nak makan, dia makan saja, dia tidak mengucapkan syukur pun, ya. Jangan seperti mereka, ya.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke syurga kepada pengikut-pengikutnya. Termasuk ke-12 Rasul ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku katanya. Jadi Roh Kudus ini memberi kita keberanian untuk bersaksi. Jadi jangan malu untuk buka mulut ya dan mencerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan anda. Ya. Satu lagi fungsi Roh Kudus adalah untuk menguatkan gereja Tuhan dengan memberi jemaat-jemaat Tuhan karunia-karunia rohani seperti karunia bernubuat, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia untuk mengajar, ya, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, untuk menterjemahkan bahasa roh. Semua ini adalah karunia-karunia rohani. Ya. Jadi setiap orang yang percaya akan diberi karunia oleh roh sesuai dengan kehendak roh itu sendiri. Jadi anda perlulah mencari apakah karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada anda, mudah-mudi ya, untuk anda gunakan untuk pelayanan anda di gereja dalam tubuh Kristus. Ya, sebab kita dipanggil untuk terlibat dalam melayani. Dan karunia-karunia roh ini seperti yang saya katakan tadi adalah untuk membangunkan tubuh Kristus agar tubuh Kristus menjadi kuat, utuh, teguh ya untuk terus menyebarkan Injil di seluruh dunia ini ya. Dan anak muda seperti kita lihat dalam Alkitab ya boleh dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa seperti Yusuf, seperti Daniel ya. Tuhan memakai mereka pada usia muda ya dan menjadi saksi yang hebat ya untuk Tuhan kita ya. 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan menceritakan tentang karunia-karunia roh. Ya, anda boleh rujuk Alkitab anda selepas ini ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang percaya ya, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama di sini adalah untuk kepentingan jemaat. Ya. Jadi carilah apakah karunia roh anda dan hidupkan karunia roh itu dengan mempraktikkannya. Ya. Dan karunia itu akan menjadi lebih kuat. Ya. Satu lagi peranan Roh Kudus untuk muda-mudi dan juga orang yang percaya adalah Roh Kudus ini dia membawa dan boleh mengubah hati kita. Contoh kita bersaksi kepada orang itu dan mula-mula dia enggan menerima Kristus, ya, tetapi benih itu sudah ditanam dan kemudian Roh Kudus akan mula menyuburkan benih itu di dalam hatinya. Dan lama kelamaan dia akan terbuka hatinya kepada Kristus. Ya, jadi ini maksudnya Roh Kudus boleh membawa pembaharuan di dalam hati orang. Ya, jadi untuk kita orang yang percaya, Roh Kudus mengubah hati kita untuk menjadi seperti Kristus. Apa maksudnya seperti Kristus? Maksudnya kita akan mula menunjukkan karakter-karakter Kristus di dalam diri kita. Lambat untuk menghakimi, ya. Kita mengasihi orang lain, ya. Kita mula melihat orang yang mungkin dulu kita tidak suka, sekarang ini kita melihat mereka dari kacamata Kristus, ya. Dan proses pertumbuhan rohani ya dalam kehidupan kita jadi matang secara rohani ya bila kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Contoh orang yang matang rohani adalah bila dia lama tidak berdoa dia rasa tidak selesa, dia tidak selesa dengan dosa ya. Dia rindu akan firman Tuhan ya dan dia rindu untuk bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain ya. Dan juga dia rindu untuk melayani dan dia melihat orang lain dari kacamata Kristus, iaitu dia melihat dia mengasihi orang lain, terutama orang yang tidak percaya. Ya, yang penting untuk hati kita diperbaharui agar kita mempunyai hati Kristus, ya, pemikiran Kristus, kehidupan seperti kasih seperti Kristus adalah kita perlu membuka hati kita setiap hari untuk diperbaharui. Jadi doa kita ya boleh kita doakan bahawa Roh Kudus perbaharuilah hatiku setiap hari, ubahlah aku untuk menjadi lebih seperti Kristus. Dan kita belajar untuk berjalan mengikut pimpinan Roh Kudus ya. 2 Korintus 3:18 mengatakan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nya di sini adalah Kristus ya. Dalam kemuliaannya yang semakin besar oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mengubah kita untuk menjadi lebih seperti Kristus ya. Bila kita jatuh dalam dosa ataupun kita melakukan sesuatu yang melukakan hati Tuhan ya, ada suara kecil akan berbisik di dalam jiwa kita. Itu adalah Roh Kudus yang menegur dan menginsafkan kita tentang dosa ya. Salah satu peranan Roh Kudus seperti kata Tuhan Yesus sendiri adalah
dalam 16:18 ya, Yohanes 16:18, dan kalau ia datang, ia sini Roh Kudus ya, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dunia di sini adalah orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya ya. Jadi bila kita jatuh dalam dosa ini, Roh Kudus itu akan menegur kita dengan kasih. Ya, jadi kita cepat-cepat ya bertaubat dan menjauhkan dosa tersebut ya, dan jangan berdosa lagi. Dan juga Roh Kudus ini memberi dorongan untuk kita bertaubat dan kembali kepada Tuhan seperti yang saya katakan ya. Dan ini penting untuk terutama anak-anak muda, muda-mudi masa kini ya, agar sentiasa tetap berada di jalan yang benar sebab terlalu banyak godaan ya. Tentangan dalam dunia moden ini, dunia media sosial pada masa kini ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, muda-mudi sekalian ya, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kesimpulannya ya. Jadi kehidupan anak muda perlu bergantung kepada Roh Kudus setiap hari, berdoa mohon dipimpin oleh Roh Kudus ya, jangan bersandar kepada hikmat kebijaksanaan kita sendiri ataupun bergantung pada nasihat-nasihat dunia, tapi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap apa keputusan yang kita buat ya. Kenapa? Sebab Roh Kudus ini akan menjadikan iman kita hidup ya. Kita mempunyai relasi dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi benar dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita melihat mujizat. Kita melihat pintu-pintu terbuka ya, peluang-peluang dalam kehidupan. Kita melihat Tuhan campur tangan dalam perkara yang kecil dan besar dalam hidup kita. Dan hidup kita, iman kita akan berkembang dan menjadi dinamis. Iman kita tidak mati. Ya, sebab kita mempunyai hubungan yang kukuh dengan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi berserahlah kepada Roh Kudus, mohon dipimpin oleh Roh Kudus, muda-mudi Bapak Ibu sekalian ya, untuk membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang berbuah, menghasilkan buah-buah roh ya. Dan bermakna, iaitu kita menjadi garam dan terang Kristus selagi kita berada di dunia ini ya. Saya tutup dengan ayat ini, iaitu Galatia 5:25, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Kita mengatakan kita hidup oleh roh, tapi adakah kita dipimpin oleh roh? Dipimpin oleh roh maksudnya kita mendengar ya, dan kita melakukan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Jadi mudah-mudi Bapak Ibu Saudara-saudari, belajarlah hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya pada hari ini ya, nescaya anda akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup anda ya. Itu saja untuk kali ini, sampai kita jumpa di dalam pembelajaran yang akan datang. Teruskan teguh di dalam iman bersama Kristus. Kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Haleluya, amin. Puji Tuhan.